Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih yang setia mendengarkan renungan malam di channel ini. Kita tentu sering mendengar khotbah mengenai investasi, ya, tidak hanya di gereja-gereja yang aliran Pentakosta atau karismatik yang memang menekankan cukup banyak tentang kemakmuran atau berkat-berkat jasmani, tetapi juga di gereja-gereja yang mungkin lebih tradisional. Seringkali ketika seseorang memberi persembahan atau berkontribusi pada kegiatan gereja, itu dianggap atau disamakan dengan ilustrasi sebuah investasi. Jadi ketika seseorang memberikan persembahan ke gereja, maka itu dikatakan sebagai investasi untuk Tuhan, investasi untuk gereja, investasi di jalan Tuhan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kata investasi itu sendiri, kalau kita memikirkan dengan sungguh-sungguh, adalah suatu tindakan, ya, menaruh uang atau harta di sebuah tempat yang nantinya diharapkan akan memberikan keuntungan kepada orang yang berinvestasi tadi. Ya, kalau saya berinvestasi dengan membeli rumah, membeli tanah, membeli properti, atau membeli saham misalnya, saya mengharapkan keuntungan bagi diri saya karena sudah menaruh uang saya di instrumen investasi tersebut. Tetapi apakah betul bahwa ketika kita memberikan sesuatu di gereja itu adalah investasi dari sisi rohani? Sebetulnya kalau kita mau jujur, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh investasi yang benar menurut apa yang diucapkannya, yaitu ketika Tuhan mengatakan perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dan diharapkan hamba-hambanya itu bisa mengembangkan, menjalankan uang tersebut dan memberi keuntungan kepada sang tuan. Sehingga sebetulnya apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi adalah pemberian dari sang tuan yang maha agung. Ya, Tuhan kita adalah Bapa kita yang di surga, yang memberikan talenta kepada kita dalam bentuk macam-macam. Bisa kecerdasan, kemampuan, harta, waktu. Dan suatu saat Tuhan kita juga ingin supaya kita memaksimalkan atau mengelola talenta yang sudah Ia berikan kepada kita, sehingga talenta itu menghasilkan sesuatu bagi Tuhan kita. Jadi investasi yang benar itu adalah Tuhan memberikan modal kepada kita dan kita harus mengembangkannya, sehingga sebelum kita menutup mata kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan kita. Ya, bukan investasi itu bukan ketika kita memberikan ke gereja dan kita mengharapkan sesuatu. Ya, bahkan ketika kita mengharapkan sesuatu di dunia yang akan datang pun itu masih untuk kepentingan kita sendiri. Apalagi kalau kita mengharapkan balasannya di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, jadi mari kita benahi pola pikir kita. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan kepada gereja, memberi persembahan, tetapi jadikan itu sebagai satu bentuk bahwa kita bersyukur dan kita mengembalikan sebagian yang kita miliki. Bukan karena kita memberikan sesuatu kemudian kita merasa berhak untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tuhan itu yang memiliki
segala sesuatunya, dan Dia memberikan kita modal untuk kita kembangkan. Itu investasi dari sudut pandang Tuhan, bukan kita sebagai hamba yang merasa sudah berinvestasi. Kita seharusnya tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan majikan kita yang agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati.